Halo, saya Coach Fairly dari Fair Academy. Kita ketemu lagi, kita ngobrolin tentang public speaking ya. Tapi basically it's about speaking. Karena sometimes it's not about the speaking to public, tapi speaking in private juga kadang-kadang mengerikan juga ya. Contohnya nih, kalau kamu berbicara di depan publik, ya kesannya satu lawan banyak orang, one to many people. Tetapi kamu pernah berpikir nggak bahwa kamu one to one person juga bikin tegang juga. Contohnya kamu lawan misalnya apa? Calon mertua kamu. Atau mungkin sama misalnya orang yang akan mendakwa kamu, misalnya Pak Hakim atau siapapun itulah gitu kan. Jadi it's not a matter of how many people you are dealing gitu loh. Nggak, bukan soal banyak orang atau apa, enggak. Tetapi bagaimana kamu bisa menguasai diri kamu. Kalau kamunya santai, semua akan bisa kamu handle supaya bisa terhindar ada yang namanya ada blank, ada nervous, ada ya banyaklah ketakutan-ketakutan yang hanya ada di kepala kamu saja. Oke? Kita akan ngobrol yang agak seru sedikit ya. Karena saya bisa lihat public speaking ini kita bisa bermain-main sedikit lah istilahnya ya. Saya sudah menemukan angka-angka. Angka-angka. Jadi kali ini kita akan bermain dengan angka-angka yang ada di public speaking yang saya temukan selama pengalaman saya menekuni dunia MC. Nah, kita saatnya bersenang-senang dengan angka ya. Nah, yang mungkin yang saya bisa share kepada kamu semua adalah di mana ada angka-angka yang kita buat seru, kita buat maknai gitu ya supaya kita ingat. Yang pertama saya kasih angka kamu 3. Waduh, 3 apa coach? 3 ini adalah artinya adalah ketika kamu naik ke atas panggung pertama kali, oke, kita hadirkan inilah Fairly, mahasiswa berbakat dari universitas kita bersama. Tepuk tangan untuk Fairly. Naiklah ke atas. Ketika saya naik ke atas panggung dan saya membalikan badan, terhamparlah ratusan pasang mata memandang dengan kaku seakan ingin membunuh gitu ya, orang bilang gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Banyak yang tertunduk malu, banyak yang membuang muka, banyak yang sibuk dengan keringatnya, banyak yang gemeteran, shaky dan segala macam. Nah, yang harus dilakukan adalah ingat 3 dari Coach Fairly. Yang pertama adalah apa? Ketika ada ruangan seperti ini, kalian punya yang namanya 3 titik hitam imajiner. Yang pertama adalah di sebelah kiri, yang kedua adalah titik hitam sebelah tengah, yang ketiga adalah titik hitam sebelah kanan. Ya, 1, 2, 3. Yang kalian harus lakukan adalah apa? Kalian lihat titik yang pertama, senyum. Kemudian titik hitam kedua, senyum. Titik hitam ketiga, senyum. Baru kembali ke titik kedua. Baru kalian buka mulut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, apapun itu silahkan. Tetapi yang kalian lakukan adalah apa? Kalian memberikan yang namanya respect terhadap audience. 1, 2, 3, kemudian di angka 2 lagi ya. Jadi jangan grogi, jangan buang sana sini matanya dan segala macam. Fokus ke depan setelah kalian memberikan yang namanya respect 1, 2, 3 dan juga kedua lagi. Nah, itulah harus yang kalian lakukan. Enam puluh 30. Wah, apa itu? Berat badan coach? Bukan. 60 adalah apa? 60 adalah 60 menit kalian sudah harus ada di lokasi alias di venue. Venue itu adalah tempat di mana diadakannya lokasi. Mau sidang, mau event, mau gathering, mau pensi, mau apapun. 60 menit. Nah, kalau di Fair Academy, saya selalu menekankan don't come on time. Ya, don't come on time, never come on time, but be early time. Early time-nya berapa lama, coach? Yaitu 60 menit. Supaya apa, coach? Ngapain parno amat? Bukan. Supaya kita bisa punya waktu untuk apa? Pertama, cek posisi kita tuh di mana sih? Di slotnya, di acaranya, kemudian tempat duduknya di mana,
kemudian juga mic-nya apakah sudah dites, ada narasumber yang lain, dan yang paling penting adalah apa? Lokasi kamar mandi atau toiletnya di mana kalau kita lagi kebelet, ya kan? Pastikan sebelum naik ke atas panggung kita sudah buang air kecil terlebih dahulu supaya tidak terganggu nanti di atas panggung. Apalagi kalau kalian yang mungkin agak sedikit grogian dan segala macam, aduh pengen pipis dan segala macam, repot bu. Ya. Jadi pastikan kalian datang 60 menit sebelum acara dimulai. Di briefing oleh panitia, ketemu narasumber, cek semua segala macam, ada cue card, ada apapun. Kalian bisa sebagai MC, bisa sebagai narasumber, bisa misalnya kalau narasumber kan butuh ya ada infocus, colokin sana sini segala macam, diklik apa segala macam. Jangan bikin orang nunggu. Be professional, ya. Meskipun mereka gratisan ataupun teman kampus doang, tetapi etos kerja itu harus disiapkan di diri sendiri. Kampus itu hanya berapa tahun sih? Maksimal 5-6 tahun. Tetapi sisa dari hidup kalian adalah kalian habiskan di masyarakat. Dan etos kerja itu kalian pupuk ketika kalian lagi kuliah. Jangan pernah menganggap mudah atau enteng audiens, ya. Audiens itu adalah raja, tetapi kita adalah penguasa acara alias master of ceremony. Itu kata si MC Fairly, ya. Oke, tadi 60 menit sebelum acara dimulai. Kalau 30-nya apa, Coach? 30-nya adalah setelah acara atau post party atau post event, 30 menit kita jangan pulang dulu. Pertama, kalau MC sih tunggu transferan ya. Dilunasin bisa. Tetapi yang penting adalah apa? Setelah acara berlangsung, pastikan semuanya sudah aman. Semua materinya, semua yang disebut namanya, pejabat-pejabat, nama-nama orang penting, semua dipastikan semua puas. Kemudian juga mungkin apapun barang-barang kalian, dan yang paling penting adalah apa? Kenapa 30 menit? Karena kita bisa networking. Being an MC, being a public speaker is all about networking. Kita harus punya networking. Nanti di buku saya kalian bisa baca tuh, Speak for MC. Networking. King is raja. Jadi kalian harus menjadi raja di tentang network tersebut. Bukunya makanya terbeli ya. Ya nanti bisa di purchase order ya, di bawah nanti ada saya kasih keterangannya. Jadi 30 menit itu sangat berharga sekali. Ada orang biasanya tuh happy orang sama kita. Orang happy dia tanya, Mas minta nomor teleponnya, Mas minta kontaknya, Mas punya IG-nya, Mas punya TikTok dan segala macam. Disitulah 30 menit kalian habiskan untuk dalam tanda kutip jual diri. Wow, jual diri. Iya dong, kita harus sell yourself. Untuk bisa dikenal orang, bisa menyebarkan kemampuan kita, disukai orang dan segala macam. That is public speaking is all about ya. Bagaimana orang menyukai dengan kita. Ini saya kasih sedikit satu quote, saya mungkin agak ngeselin sih ya, KZL ya, tetapi itu ada benar juga. Orang pintar tidak bisa public speaking atau nggak bisa bicara dengan baik, pasti dianggap bodoh, tidak terlihat pintar. Tetapi orang bodoh, karena dia jago ngomong, dia pasti bisa dianggap sebagai orang pintar. Sebel ya. Nah makanya harus apa? Harus bisa ngomong, harus bisa bicara. Speak up, speak very clear, speak your mind. Semuanya bisa kalian sampaikan dengan baik dan juga benar. Oke? Okay? 10, 20, 30. Wah, ini kayak orang olahraga ya, nge-gym nih, mentang-mentang coachnya senang nge-gym, nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau 10, 20, 30 itu berlaku untuk yang presentasi biasanya ya. 10 itu adalah apa? Saya usulkan presentasi maksimal 10 pages aja, maksimal itu. Karena apa? Presentasi itu kan hanya sebuah gambaran dari ungkapan kita, penjelasan dari ungkapan kita. Jangan pernah menjadikan presentasi sebagai kendaraan utama kita dan kita penumpangnya. Bukan, terbalik. Kita adalah mobilnya, di dalam penumpangnya adalah si presentasi tersebut. Bapak Ibu sekalian, angka COVID naik 500%. Wow, misalnya contohnya gitu ya. Dibanding misalnya kota lain. Nah, itu ada grafik-grafiknya. Dengan ungkapan itu aja orang bisa membayangkan. Tetapi dengan adanya visual, orang bisa lebih mengerti lagi. Itu gunanya grafis yang ada di presentasi. Makanya pagesnya jangan terlalu banyak supaya bisa efektif ya. 10 pages sudah maksimal. Nah, kemudian yang kedua 20. 20 apa sih Om?
20 adalah apa? Maksimal 20 kata dalam setiap pages. Ya. Jadi kita bukan bercerita, bukan novel, bukan copas dari internet, bukan apa mengutip dan segala macam. Biasanya sih kalimat-kalimat quotes itu memang panjang ya. Tapi sebaiknya kalian ambil yang pendek aja, atau mungkin kalian bisa jelaskan bahwa saya mengambil kutipan dari misalnya si Sigmund Freud, wah orang pintar, Albert Einstein, wah, orang pintar, nggak apa-apa silahkan. Tapi kalian harus jelasin bahwa kalian mengutip ini, silahkan dibaca saja. Kecuali kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu yang penting dari kutipan tersebut, ya apa boleh buat lah ya. 20, 25, 26 boleh silahkan kata per pages. Tetapi saya rekomen hanya 20 kata per pages. Oke? Sekarang yang ketiga adalah 30. 30 apa sih Om? 30 adalah bagaimana dalam 30 detik saja mereka sudah mengerti inti dari satu pages yang kamu berikan kepada orang. Ya, 10, 20, 30. Sudah jelas? Triple 8. Wah, saya senang banget dengan angka 8 ini, karena kalau orang feng shui dari Chinese bilang ini adalah the never ending luck atau never ending hoki ya. Kalau 7 kan berhenti, 9 berhenti gitu. Kalau 8 iya, luck terus, hoki terus gitu ya. Kenapa angka 8 ini saya berikan kepada kalian? Supaya ketika kalian menjalani public speaking atau berbicara di depan publik, kalian bisa mendapatkan keberuntungan alias kesuksesan. Apa hubungannya ya? Hubungannya adalah apa? Banyak sekali orang bilang kalau misalnya public speaking, pertanyaannya adalah apa? Coach, saya itu pengen public speaking, tapi saya grogian, saya nervous, saya tegang, saya gemeteran, keringet dingin, butir jagung, bla 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 segala macam. Nah, saya kasih tips nih ya buat kalian nih kalau ingin mengatasi yang namanya grogi, nervous dan segala macam. Saya kasih tips ini adalah 888 alias triple 8. Caranya gimana? Kita akan bagi 8 itu jadi 3 ya, masing-masing 8, 8, 8. Jadi 8 ini adalah hitungan atau tel kalau bahasa entertainment itu ya. 8 tel, 8 hitungan. Kalau mau tampil ke atas panggung, kalian yang lakukan adalah apa? Cari pojokan yang tenang, tidak diajak ngomong sama orang, tidak ada HP yang berbunyi dan segala macam. Cari pojok, get spiritually connected. Kemudian kalian bisa berbicara dengan diri kalian sendiri istilahnya ya. Waduh, biasanya kalau jago-jago olahragawan di dunia itu selalu punya waktu untuk bisa spiritually connected sama diri mereka sendiri. Cari yang tenang. Nah, kalau saya kasih tips pada kalian adalah apa? Yang pertama 8 ini adalah tarik nafas 8 tel atau 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 8 yang pertama. Kemudian tahan 8 hitungan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang ketiga adalah apa? Lepaskan dengan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan terus. Minimal kalau saya lakukan biasanya 3 kali ya, 3 putaran gitu. Tarik, tahan, buang. Nanti si derap jantung yang begitu kencang awal-awalnya, kalau kita tenangin, ini akan mengikuti degup jantung yang akan kita inginkan. Orang bilang ya mungkin agak mirip meditasi gitu ya, tapi kita nggak meditasi, tapi kita menenangkan diri sendiri, tenangkan pikiran. Kalau bisa juga kalian picturing, ada istilah picturing, menggambarkan bahwa kalian di tempat yang tenang. Menggambarkan tempat tenang bisa macam-macam, bisa di padang rumput, bisa di gunung, bisa di alam, di pantai, apapun. Kalian pilih gambar, wallpaper yang kalian suka. Bayangkan kamu di situ dan tinggallah di situ sejenak sampai hitungan terakhir. Ketika saya sudah habis dengan 3 putaran, saya membuka mata dan saya akan bilang, saya pasti bisa dan seperti biasa saya akan bisa. Senyum dan siap untuk menjalani kegiatan kamu di depan publik. Gitu, itu triple 8. 1:15. Waduh, ini apa lagi nih ya? 1:15 ini sebetulnya bukan kegiatan public speaking di depan umum, tetapi lebih mungkin kepada kalian berinteraksi dengan orang di sekitar kalian.
Satu ini adalah apa? Orang yang berada di 1 meter kalian, radius 1 meter kalian, kalau saya bilang wajib untuk kalian tegur dalam hitungan 15 detik. Sebetulnya 10 detik agak terlalu cepat. Orang akan terganggu biasanya. Ada eye contact, kemudian tiba-tiba kita ngajak ngobrol agak aneh. Tetapi dalam 15 detik banyak yang terjadi. Nah, di detik 15 itu kalian bisa memutuskan apakah saya harus bertanya atau menyapa orang tersebut atau enggak. Atau skip aja. Atau berikan senyuman saja. Nah, jadi 1:15 dalam radius 1 meter bisa di lift. Tapi biasanya orang Indonesia kalau di lift apa yang dilakukan? Melihat angka yang ada di tombol-tombol itu, lantai ini, lantai itu, dan segala macam. Dan biasanya satu dunia juga seperti itu kali ya. Jadi mungkin kalau lift kita bisa skip aja lah, nggak apa-apa. Paling kasih senyum nggak apa-apa. Ini lebih kepada manner di socializing sama orang atau umum. Tapi kalau misalnya kalian bertemu dalam suatu event dan misalnya duduk bersama, apalagi mungkin kita duduk di round table yang sama dalam jarak 1 meter, dalam hitungan 15 detik kalian sudah harus buat satu ungkapan apresiasi, perhatian, attention, apapun itu. Bisa senyum, bisa anggukan mata. Karena apa? Yang namanya eye contact itu harus dilakukan. Kalau sekarang kalian tidak melakukan eye contact, ada dua. Kalian sombong atau kalian tidak tertarik. Dua-duanya negatif. Nah, daripada gitu eye contact saja dan berikan senyum yang baik. Gitu ya. Oke, sudah dicatat semuanya. Karena kita akan lakukan itu di dalam kehidupan kalian untuk bisa melakukan yang namanya kegiatan public speaking atau berbicara di depan publik. Jadi jangan takut untuk berbicara di depan publik dan pastikan kalian nyaman agar orang berkesan. Yuk kita bicara.